beberapa dari orang juga masih tetap masih mungkin bingung terkait dana darurat, Mas, ya kan? Mungkin mereka sudah punya dana darurat, sudah menyimpan tabungan sendiri dan dana darurat sendiri kayak gitu. Cuma kepepet nih mungkin gara-gara pay later yang kemarin kegoda-goda diskon atau apa. Mereka akhirnya menggunakan dana darurat itu untuk kebutuhan Ramadan ini, Mas, ataupun Lebaran itu nanti bagaimana ya? Mungkin bisa dijabarkan terlebih dahulu terkait dana darurat ini sebenarnya gunanya untuk apa gitu yang pas gitu, Mas? Ya, baik Dea ya. Memang kalau misalnya Harbolnas, Paylater itu bahaya sekali ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dana darurat ini, jangan sampai dana darurat yang kita gunakan itu hanya untuk membayar hal-hal yang tidak perlu. Ya, maka di awal sebelum kita membuat ataupun mencicil dana darurat, karena ada kalanya dana darurat kita nggak bisa 1 bulan 2 bulan atau 1 tahun 2 tahun sudah mencukupi. Ada kalanya ada beberapa teman itu yang kemudian mengarrange-nya sampai 5 tahun baru bisa dana darurat. No problem. Yang penting harus dibuat dulu ya. Nah, maka dana darurat ini kita bisa definisikan adalah sebagai berikut. Segala sesuatu yang bersifatnya kedaruratan, penting dan mendesak dan tidak bisa tergantikan, bersifatnya juga ada potensi risiko ya. Jadi dalam rangka penyelamatan jiwa seseorang, dalam rangka penyelamatan ekonomi seseorang, dalam rangka penyelamatan aset keluarga ataupun seseorang, maka diperlukan dana darurat. Karena dana darurat ini salah satu dan salah duanya bisa dilakukan ketika terputusnya income kepala keluarga karena dipanggil Tuhan, meninggal, atau misalnya terputusnya karena tidak bekerja lagi, ataupun misalnya dirumahkan, di PHK ya. Maka dana darurat di situ baru kemudian bisa digunakan. Karena dana darurat ini hitungannya adalah 6 kali dari pengeluaran bulanan. Misalnya dia masih single, punya pengeluaran bulanan 10 juta, let's say saja. Maka dana darurat yang harus dia siapkan itu adalah 60 juta. Pertanyaannya, apakah kemudian tadi misalnya dia tanya, dana darurat ini bisa untuk misalnya Lebaran? Ya, kalau untuk kasus tertentu mungkin kita definisikan bisa. Tapi sebisa mungkin, dana untuk Lebaran atau Ramadan itu harus dipisahkan karena ini bersifatnya setiap tahun. Kalau dana darurat, kita berdoanya nggak akan pernah terjadi sehingga dana ini tentu dalam bentuk ngendon aja. Cuman ada salah satu rekan saya, ada salah satu juga klien saya yang kalau saya lihat kemarin cerita, bahkan sampai dengan kemudian sharing di sosmednya. Untung saya itu nyiapin dana darurat setelah ketemu dengan seorang financial planner. Dia cerita seperti itu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba kita nggak tahu walaupun sudah vaksin 2 kali, tiba-tiba saya dan juga pasangan saya itu terkena Omikron, cerita waktu itu. Nah, terus karena Omikron berarti apa? Kebutuhan yang paling mendesak meningkat atau biasanya apa? Yang bersifatnya imun ya, untuk pembelian obat. Ada kalanya kita nggak memungkinkan untuk pakai yang rujukan ataupun dapat yang porsi gratis dari pemerintah. Akhirnya kita beli sendiri. Belum lagi dari yang konteksnya ketika ternyata keluarga tadi nggak punya misalnya asisten rumah tangga yang untuk cooking ya, masak, hanya nanny aja untuk si kecil. Ya akhirnya yang terjadi GoFood everyday ya. Nah, padahal setiap hari 3 kali makan, berarti lama-lama bisa boncos kan? Karena harga dapur dengan harga ojol tentunya jauh beda walaupun mau ngomong diskon dan seterusnya. Nah, ini makanya dana darurat bisa kemudian digunakan kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak berhutang, supaya kita nggak harus menjual aset. Karena dana darurat tadi adalah penyelamatan pertama dari potensi terjualnya aset kesayangan kita. Gitu deh ya. Jadi kita harus siap-siap tentang dana darurat ini sangat penting sekali. Bukan untuk hal yang bersifatnya okasional atau bahkan setiap tahun ini sudah ada. Jadi kalau untuk Ramadan dan Lebaran, saya sangat sarankan untuk dibuatkan pos tersendiri di luar dana darurat. Begitu Tribuners dan juga Dea. Berarti disarankan untuk tadi ya di perencanaan di awal sudah ada sendiri untuk Ramadan dan juga Lebaran, terus dana darurat harus memang sendiri ya Mas, yang benar-benar untuk keadaan kita darurat. Nah, Tribuners jangan coba-coba nih ya, nanti Ramadan kegoda voucher-voucher promo beli makan ojol. Tapi ini juga bukan ingin merugikan pihak ojolnya ya ini ya. Cuma kita sebisa mungkin kita menghindari apa yang itu namanya pemborosan, kita tergoda-goda sama promo di bulan yang suci ini. Biar nanti kita juga setelah Lebaran nggak bokek, nggak kebingungan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.